Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan seorang pria yang bekerja sebagai pensortir bawang merah di pasar tradisional memiliki wajah mirip dengan komedian Sule. Ya, memiliki dagu hingga raut wajah yang sangat mirip. Pria tersebut all out meniru gaya Sule, mulai dari rambut hingga kacamata. Lantas, seperti apa kebanggaan pria yang mempunyai nama Jen ini dielu-elukan mirip dengan Sule hingga sempat syuting iklan bersama ayah dari Rizky Febian tersebut. Dan seperti apa pula Natalie Holscher yang sempat terkecoh memanggil sayang kepada Sule KW ini saat pria tersebut berkunjung ke rumahnya. Sempat diguncang oleh badai prahara dalam rumah tangganya di awal kehamilan hingga pernah minggat beberapa waktu lalu. Kini, kehamilan Natalie Holscher sudah memasuki usia 5 bulan. Lantas, benarkah Natalie kini lebih manja dan juga sensitif hingga ngidam sesuatu yang aneh seperti ingin memelihara burung kakatua yang sudah bisa bicara? Dan seperti apa pula persiapan Sule dan juga Natalie dalam menanti kelahiran sang buah hati? Benarkah mengingat keduanya yang sudah mengumumkan jenis kelamin sang anak yaitu laki-laki, Sule pun sudah mempersiapkan nama untuk putranya tersebut. Dan bagaimana pula antusias anak-anak Sule menyambut kelahiran sang adik hingga sering mengajaknya berbicara walau masih dalam perut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kemunculan Amel, wanita 18 tahun yang memiliki wajah mirip dengan almarhumah Nika Ardila, baru-baru ini media sosial kembali dibuat heboh atas kemunculan sosok pria yang mirip dengan Sule. Ya, seorang buruh pasar tradisional yang memiliki pekerjaan untuk mensortir bawang dan dijual kepada pembeli, tiba-tiba saja viral lantaran memiliki wajah yang mirip dengan Sule. Bahkan, agar mirip dengan sang komedian tersebut, pria bernama Jen asal Brebes ini pun bergaya mulai dari rambut hingga model kacamatanya sama persis dengan milik Sule. Dan saking miripnya dengan ayah Rizky Febian ini, Jen pun pernah menjadi pemeran pengganti Sule dalam beberapa iklan televisi. Ya gimana ya, kaget aja, seneng, ada rasa seneng, bangga aja gitu. Banyak yang dibilang mirip Sule. Kebetulan pernah ikut diajak syuting iklan. Sebelum iklan itu ikut iklan, sering datang ke studio. Dulu kan beliau mengisi acara di acara ya apa sih di TV. Oh, bukan grogi lagi, gemeter. Gimana ya rasanya? Gak nyangka aja gitu. Apa sih namanya? Saking ngefansnya, pas dikasih tawaran syuting jadi sebagai kembarannya gitu, Sule kembar gitu. Jadi peran statement seperti itu. Ambil udah 2 kali iklan sih sama beliau. Ya kalau ada tawaran untuk syuting ya gimana baiknya aja sih. Kalau ini kan freelance, bukan tetap. Bahasa ininya nyarepin lah. Kebetulan kan karyawan yang di sini lagi pulang, jadi kadang nggak plus lah gitu. Kalau di sini udah ada karyawan, kita cari yang lain seperti itu. Jadi di sini bukan tetap freelance.
bahasanya nyerepin lah, ngapus gitu. Gantiin. Viral banget, banyak yang nge-taggin, banyak yang DM-in. Kebetulan aku kenal dia. Jadi kalau yang mau cerita tentang dia sih sebetulnya udah ada di channel Sule Family ya. Bisa dilihat di situ dia cerita semuanya, kenapa dia bisa ada di sini, dia sampai ke sini juga. Karena kalau misalkan dulu iklan itu kalau saya waktunya nggak banyak itu pasti pakai dia gitu. Nah mungkin karena PPKM, mungkin karena syuting di luar kan udah nggak boleh, akhirnya dia juga nggak ada kegiatan. Mungkin dia bekerja karena dia juga lagi mencari pekerjaan. Saya mah udah banyak dari zamannya dulu 2012 itu banyak sampai 4 orang datang tukang gorengan dan yang lain-lain itu banyak. Mungkin pasaran ya muka saya. Ya saya mah syukuri, nikmati, dan saya juga merasa bersyukur. Artinya tidak bisa membantu dengan secara langsung, tapi dia mempunyai pekerjaan dengan mengikuti gaya saya gitu. Nggak ada istilah wah duplikat gitu kan, nggak ada, semuanya milik Allah lah gitu. Kalau dari sekelebatan ya, dia paling mirip dagunya, ininya, rahang, terus ya karena mungkin dengan tanda ini sih bisa. Sama kacamata. Ya, saya sih berharap semoga ini menjadi ladang rezeki buat kita, buat dia. Sebelum ke rumah kesini juga sering ketemu. Dia waktu zamannya di salah satu televisi swasta dia tuh selalu datang. Selalu datang nonton, terus dia kasih lukisan, terus dia tuh pengen ketemu dan nyari rumah saya, dan akhirnya ketemu. Dan akhirnya bisa masuklah ke sini. Ya udah masuk dulu nih. Jadi kalau saya syuting di studio, terus ya alhamdulillahnya kalau misalkan saya waktu misalkan iklan cuma 6 jam nih, tapi kebutuhan shotnya banyak, akhirnya si kreatifnya dibikin cerita lagi gitu. Biar dia ada di frame itu kan lumayan kan buat dia gitu. Ya ada beberapa iklan sih, obat nyamuk, terus apalagi ya minuman. Meski baru saat ini menghebohkan warganet, namun nyatanya sebelum viral, Jane justru pernah bertemu langsung dengan Sule hingga bertandang ke rumah komedian tersebut. Uniknya, di saat Jane menginap di tempat Sule, pengalaman menggelikan justru dialami oleh Natalie Holscher, di mana Natalie sempat terkecoh untuk memanggil sayang kepada sosok yang mirip dengan suaminya itu lewat di depan dirinya. Atas hal tersebutlah, Natalie pun sempat merasa takut karena Jane sangatlah mirip dengan Sule dari wajah hingga penampilannya. Alhamdulillah saya udah pernah. Kebetulan saya ke rumahnya. Langsung sebelum ke sini saya ke rumah dulu. Alhamdulillah di sana kurang lebih 1 minggu lebih sih. Udah semingguan lebih di sana. Berarti kesananya itu setelah mas viral atau? Sebelum. Saya dari Brebes langsung datang ke rumah Kang Haji Sule. Di situ langsung diajak vlog juga sih di situ sama beliau. Intinya ngasih support sih. Support, mendoakan supaya saya bisa menjadi lebih baik. Jadi pas lagi hamil tuh Dia tuh aneh, takut karena mungkin ada 2 gimana, takut soalnya mirip banget gitu kan. Jadi pas ngonten tiba-tiba lewat sempet manggil sayang, pas dilihat kok bukan gitu, tapi mirip banget. Jadi aku kan kalau ngonten ya di sini aja ya. Jadi kalau misalkan si itu siapa namanya? James. Iya si James lewat. Ya ampun mirip banget. Jadi kayak mirip banget sayang, please gimana ya ntar dulu dia sayang kalau mau dipekerjakan, bukan gimana ya, bukan masalahnya memang mirip banget sama suami aku, memang mirip sih sayang. Kamu mengakui nggak mirip? Iya kak, kalau aku mah ya mau mirip mau enggak, yang penting kan namanya ibadah emang harus lihat mirip dan enggaknya kan. Cuman pada waktu itu ya dia tuh nggak langsung pulang itu karena dia nyari kerjaan. Ya udah kamu di sini aja dulu,
sampai 4 hari lah, ada 4 hari. Kalau nggak nemu di sini kerjaan ya mungkin next time lah. Dan akhirnya dia pulang. Nah, pulang udah ya pamit, udah pulang ya tiba-tiba kan Viral ya. viral. Aku juga bilang sama dia kalau aku sih kalau buat ibaratnya kerja di sini ayo aja, mungkin untuk saat ini nanti dulu deh karena istri saya lagi ngandung, jadi ya nggak tahu bawaan bayi atau gimana ya. Oh ya udah Kang, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalkan ada kesempatan pasti kamu aku telepon lagi. Nah mungkin ini kesempatannya mungkin ini. Akhirnya dia pulang lagi. Setelah datang ke sini dia menceritakan sesuatu hal karena saya juga penasaran gimana sih awalnya sampai anaknya dikasih nama Rizky, terus dia rambutnya kuning. Ya orang-orang bilang aku mirip Kang, ya nggak apa-apa, bagus lah gitu kan. Ya, dia ucapin terima kasih aku dengan gini, katanya dia ya dapat rezeki kalau syuting katanya kalau nggak ada akang. Ya udah lah, alhamdulillah. Mengingat kandungannya yang sudah memasuki usia 5 bulan, benarkah Natalie kini lebih manja dan juga sensitif hingga ngidam sesuatu yang aneh-aneh seperti ingin memelihara burung kakatua yang sudah bisa bicara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Beberapa waktu lalu, rumah tangga Sule dan juga Natalie Holster sempat diguncang oleh badai prahara. Namun, di tengah persoalan tersebut, terselip kabar bahagia di mana Natalie mengumumkan kondisinya tengah hamil 5 minggu. Atas kabar kehamilannya itulah, kondisi rumah tangga Sule dan Natalie pun membaik, hingga keduanya pun kembali harmonis. Kini, perut Natalie terlihat semakin membesar, di mana kandungannya sudah memasuki usia 5 bulan. Dalam kondisi inilah, Natalie pun juga merasakan perubahan sikap yang dialaminya, seperti lebih manja kepada suami dan juga lebih sensitif. Lantas, seperti apa kesabaran Sule dalam menghadapi istrinya yang banyak meminta perhatian hingga dirinya pun dibuat gemas? Dan bagaimana pula Sule yang kini menjadi suami siaga menemani Natalie ke rumah sakit meski sedang sibuk? Justru malah lebih Sensitif. sensitif iya, terus kayak maunya tuh berduaan terus gitu, nempel terus manja gitu. Marah Padahal kalau saya pergi. nggak pergi, maksudnya Enggak, maksudnya kalau turun ke bawah kerja. turun lama gitu, jadi pengennya ditemenin terus. Sebetulnya dia ngasih kesempatan kerja gitu kan, ya salahnya saya juga kali. Karena pekerjaan kali ya. Jadi kalau udah kerja ada waktunya naik ke atas udah. Kalau udah di atas sih ya udah di atas, jangan ke bawah lagi. Suatu saat saya tuh ada pekerjaan yang wah ini harus dikasih tahu nih saya nih. Gitu, sayang aku mau ke bawah dulu ya. Mau ngapain? Itu mau kerjaan. Oh ya udah nggak apa-apa. Apa-apa. Tapi marah. Dia ini aneh loh, sebelum hamil, dia tuh tidur cepet. Pas Aktif. begitu hamil, dia tuh begadang terus. Jadi kalau misalkan aku pergi tuh nggak tahu gitu. Tapi nggak setiap saat, kadang-kadang juga dia tahu gitu pergi. Terus tiba-tiba dia WhatsApp, tuh kan nggak cium aku tuh. Padahal aku cium. Dianya nggak sadar. Gitu. Kan kalau untuk urusan chemistry bayi itu kan nggak harus kita perlihatkan secara praktek, tapi hati gitu kan. Yang terpenting kan kita selalu ingat gitu, bayi kita seperti apa gitu kan, kecilnya lucu, kita membayang-bayang gitu. Ya dulu yang banget sibuk banget, jarang nganter ke rumah sakit, ya alhamdulillah sekarang bisa nganter, walaupun baru cuma 2 kali saya nganter gitu. Tapi minimal saya pengen memperlihatkan sama anak saya yang sekarang ini tanggung jawab saya, sesibuk apapun saya masih bisa nganter dia gitu.
Selayaknya wanita hamil pada umumnya, ngidam adalah hal yang wajar hingga apapun yang ia mau harus dituruti. Hal tersebut juga dirasakan oleh Natalie, di mana dirinya mengaku ngidam hal-hal yang tidak wajar seperti halnya ingin memiliki burung kakatua yang sudah bicara. Meski akhirnya puas bisa mendapatkan burung kakatua, tapi benarkah Natalie justru kesal dan juga ngambek gara-gara melihat burung yang dibelinya itu? Sekarang mau 5 bulan. Paling ngidamnya nggak tahu ngidam atau apa ya. Aku nggak pernah, maksudnya nggak terlalu suka yang namanya burung. Terus tiba-tiba beli burung kakatua. Namanya siapa? Nengsi. Nah yang namain kamu ya? Nengsi. Nama burung kakatuanya Nengsi. Nggak tahu tiba-tiba pengen. Sayang aku pengen burung kakatua tapi yang udah bisa ngomong pokoknya. Udah deh sekarang udah Tapi bisa keselan gitu. Jadi malah jadi berantem. Gimana sih ini nggak bisa ngomong? Ya baru juga beli udah selalu ngomong. Gitu kayak gitu. Jadi aku juga nggak mau terpancing emosi kan gitu. Ya itulah yang membuat aku jadi bingung gitu. Aduh terus gimana gitu. Giliran udah bisa ngomong, ngomongnya bukan bunda, itu bukan Pekitiu. Kenapa nggak bunda? Dia ngambek gitu. Aneh ya kan. Seperti apa pula persiapan Sule dan Natalie dalam menanti kelahiran sang buah hati? Benarkah mengingat keduanya yang sudah mengumumkan jenis kelamin sang anak yaitu laki-laki, Sule pun sudah mempersiapkan nama untuk buah hatinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Memiliki anak memang menjadi impian setiap suami istri. Tidak terkecuali dengan pasangan Sule dan juga Natalie Hoscher yang kini tengah menanti kelahiran sang buah hati tercinta. Dalam kebahagiaan itulah, Sule pun sempat mengumumkan jenis kelamin sang anak usai mengantar Natalie ke dokter kandungan untuk melakukan USG. Namun, sebelum Natalie mengetahui jenis kelamin sang anak, Sule pun sempat menebak dengan benar bahwa janin yang tengah dikandung istrinya itu berjenis kelamin laki-laki. Lantas benarkah Sule dan juga Natalie sudah mempersiapkan nama untuk buah hatinya? Dulu waktu umur berapa? 3 bulan ya? Bayi kamu 3 bulan ya waktu itu ya? Nggak tahu lupa. Nah, nih aku udah Yang nyiapin, mana? aku udah Yang nyiapin, mana? Oh. aku udah nyiapin nama anak laki-laki. Terus dia diperiksa. Itu tahunya- belum tahu jenis Nah, kelamin. belum tahu jenis kelaminnya. Terus dia bilang kira-kira siapa ya? Ya udahlah kasih nama ini. Aku udah siapin namanya. Dan ada di memo. Di memo aku itu bulan April karena saya bulan April, Mei, Juni pas diperiksa bener. Laki. Terus dia nanya kan sekalian bikin konten. Kamu coba tebak nih kira-kira laki-laki apa perempuan? Terus aku bilang laki-laki. Oh, nggak asik katanya. Ketawa. Apapun kita mah harus syukurin lah, apapun mau perempuan mau laki-laki itu ya kita syukurin karena anak makan titipan ya kan, terus bertanggung jawab apapun itu. Inisial nama siapa Pak? Nanti dirahasiain lah ya, nanti konten gua nggak ada yang nonton. Gimana sih lu? Tak hanya Sule, keempat anak-anak Sule seperti Rizky Febian dan juga Putri Delina, Rizwan, dan juga Ferdi sangat antusias untuk menyambut sang adik yang akan segera lahir. Bahkan, saking tidak sabarnya, Rizwan dan Ferdi pun sering mengajak ngobrol adiknya yang masih di dalam perut. Anak-anak ada 4, nggak sendiri.
kayak mungkin kayak Ferdi sama Jan kalau di kamar tuh, jadi di sini Ferdi, di sini Rizwan. Kalau ngomong gini, jangan deket-deket sama Dede, deketnya sama AA aja. Udah gitu rebut-rebutan aja, jadi sering bisik-bisikan aja. Udah ada tosan baru juga buat Dedenya di dalam, dia tos cet. Nggak sabar, pada nggak sabar. Penasaran sih, kayak gimana sih adik gua gitu kan. Nah kan kalau dari bapak tuh paling kuat kan. Aduh kayak gimana ya, nggak sabar lah. Walaupun cuek-cuek tetep lah, itu penasaran. Oh belum nanti pas udah check up. Aku sih 5 berharap bulan. seperti yang udah ya, mirip mamahnya gitu, supaya dia seneng, bahagia. Itu kan kadang ada anak yang ibaratnya, wah kok gue kayak bapak gue ya, gitu. Ini beneran loh. Nggak boleh gitu. Enggak, saya berharapnya seperti itu gitu. Ya maksudnya bukan dari sisi muka aja, rezeki dan yang lain-lainnya kan gitu. Ya mungkin rezekinya harus kayak bapaknya gitu. Tapi secara fisiknya harus kayak mamahnya supaya rezekinya makin bertambah kan gitu. Karena bukan berarti gue jelek, enggak. Ciptaan Tuhan tuh nggak ada yang jelek gitu kan. Yang jelek itu adalah perilaku. Orang secantik apapun, orang seganteng apapun, kalau perilakunya nggak baik ya nggak kelihatan cantik kan. Gitu. Gue berharap anak gue ya mau gimana pun ya enak dipandang orang lah gitu kan, dan akhlaknya baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.